Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester kami yang berjudul Recommendation System Electronics Rating. Di sini saya sendiri sebagai moderator, yaitu Junisa Safira, lalu ada Waimutia, Istika Milananda Zahra, dan Intan Humaira. Dataset yang digunakan pada sistem rekomendasi ini adalah dataset ulasan dari produk Amazon yang berisi berbagai rating produk elektronik. Web Amazon menggunakan model rekomendasi untuk memberikan saran kepada pengguna, di mana dia menggunakan sistem filter yang digunakan yaitu collaborative filtering antar item. Lalu uh, tujuan tujuan dari proyek ini adalah diharapkan kita dapat membangun model sistem rekomendasi untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan rating mereka pada produk lain sebelumnya. Um, Terdapat beberapa atribut data yang digunakan, yaitu ada user ID yang dimana masing-masing itu pasti memiliki ID yang unik pada setiap pelanggannya. Lalu di produk ID juga sama seperti user ID di mana setiap produk itu memiliki ID yang unik. Lalu ada rating di mana peringkat produk itu yang sesuai dengan user. Biasa dia ada rating 1, 2, 3, bahkan 4. Lalu time step di mana waktu eh, ketika rating itu dituliskan itu kapan gitu. Tapi pada kasus ini kita tidak menggunakan time step. Oke, yang pertama itu ada exploring dataset atau menjelajahi dataset. Di sini kita bisa melihat 5 baris teratas dari data dengan 3 atribut, yaitu user ID, item ID, dan rating. Setelah kita melihat jumlah baris teratas dari data, maka kita dapat melihat distribusi peringkat dari data. Di mana berdasarkan histogram ini, rating 5 itu memiliki jumlah rating tertinggi dengan kurang lebih 4 juta dataset. Lalu rating 4 berada di urutan kedua dengan jumlah 1,5 juta dataset. Dan rating ketiga berada di urutan ketiga dengan jumlah sekitar 800.000 data. Uh, Maka diperoleh rating ini lebih condong ke angka 4 dan 5 daripada 1, 2, dan 3. Setelah kita melihat distribusi dari rating, kita dapat melihat uh, jumlah berapa jumlah total pengguna unik dari jumlah pengguna unik dan item unik. Di sini diperoleh jumlah pengguna unik itu sebesar 1.540 dataset. Lalu ada jumlah item unik sebesar 5.689 dataset. Nah, berdasarkan jumlah pengguna unik dan item, terdapat kemungkinan di mana kita dapat mengkalikan jumlah pengguna unik dan jumlah item unik. Lalu setelah hasilnya itu didapat, yaitu kurang lebih sekitar 8,7 juta ulasan dalam dataset. Tapi karena di sini kita cuma punya 65.260 ulasan, kita nggak perlu nggak di sini kita bisa lihat bahwasannya nggak semua pengguna itu memberikan ulasan untuk setiap item dalam dataset. Dan di sini kita dapat membangun sistem rekomendasi untuk merekomendasikan kepada pengguna yang belum berinteraksi dengan item tersebut atau yang belum memberikan rating. Lalu, apakah ada item yang telah berinteraksi lebih dari satu kali oleh pengguna yang sama? Di sini dapat dilihat bahwasannya jumlah item yang berinteraksi lebih dari satu kali itu totalnya itu ada 65.290 dataset, eh, di mana jumlahnya itu sama dengan jumlah total observasi yang menyiratkan bahwa hanya ada interaksi antara sepasang item dan seorang pengguna. Lalu, item manakah yang paling banyak berinteraksi dalam dataset ini? Di sini dapat dilihat pada output pada item dengan ID B0 dan akhiran T4U terdapat 260 kali interaksi.
pengguna. Lalu ada kemungkinan interaksi lagi di sini karena di sini kita memiliki 1.540 pengguna unik dalam dataset. Untuk 1.334 pengguna yang tersisa, kita dapat membangun sistem rekomendasi untuk memprediksi siapa yang paling mungkin berinteraksi dengan item tersebut. Di sini sebelumnya kita mengurangi hasil jumlah dari uh, jumlah dari item yang paling banyak berinteraksi ini kan ada 5.689. Nanti dikurangi dengan jumlah item pengguna unik. Selain itu, kita peroleh hasil interaksi ini sekitar 1.334 dataset. Kita perlu pertimbangkan juga distribusi peringkatnya. Nah, eh, di sini kita bisa lihat eh, distribusi peringkat dari item, di mana item yang tadi yang tertinggi itu eh, dia memiliki mayoritas pengguna dengan jumlah rating dengan jumlah peringkat rating 5 dan 4, eh, which is dia itu lebih tinggi daripada jumlah peringkat lainnya. Namun ada item dengan interaksi yang sangat tinggi, tetapi jumlah peringkat 1 dan 2 itu mungkin jauh lebih tinggi daripada 4 atau 5, yang berarti item tersebut tidak disukai oleh mayoritas pengguna. Tapi pada produk ini kita hanya mengambil yang distribusi yang paling tinggi aja. Nah, setelah kita melihat distribusi rating pengguna yang paling banyak berinteraksi, kita bisa melihat pengguna mana yang paling banyak berinteraksi dengan item. Eh, di sini bisa dilihat user dengan ID AD dan akhiran T8 itu memiliki interaksi item terbanyak yaitu 2.295 kali. Namun masih ada kemungkinan interaksi lagi karena di sini uh, memiliki 5.689 item unik dalam dataset yang kita kurangi dengan si jumlah user ID ini. Maka untuk item yang 5.000, kita peroleh hasilnya 5.394 item yang tersisa. Dapat untuk yang tersisa ini dapat dibangun sistem rekomendasi untuk memprediksi item mana yang paling mungkin ditonton oleh pengguna. Oke, selanjutnya distribusi interaksi pengguna item. Nah, oke. Dari hasil histogram, untuk distribusi interaksi pengguna item, itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna, dia hanya melakukan sedikit interaksi. Namun, maaf, pola ini menunjukkan distribusinya itu dia condong ke kanan, di mana mayoritas pengguna itu dia memiliki kurang dari 50 interaksi. Meskipun jumlah pengguna aktif itu relatif kecil, mereka memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pola kesamaan antar pengguna atau item. Selanjutnya membuat rekomendasi sistem rekomendasi berdasarkan peringkat. Next. Oke. Sistem rekomendasi berbasis peringkat ini dia merekomendasikan itemnya itu berdasarkan rata-rata rating dan jumlah penilaian yang diterima. Nah, sistem ini dia tuh berguna untuk mengatasi masalah cold start pada pengguna baru karena sistem tetap bisa menampilkan item dengan rating tertinggi meskipun belum ada riwayat interaksi penggunanya. Nah, pada sistem ini juga digunakan penambahan ambang batas minimum interaksi yang sangat penting agar rekomendasi itu lebih andal karena dapat memastikan item yang direkomendasikan itu dia benar-benar telah diuji dan dinilai oleh cukup banyak pengguna. Next. Nah, selanjutnya itu dia sistem rekomendasi berbasis penyaringan kolaboratif. Metode ini rekomendasi yang tidak memerlukan informasi eksplisit mengenai pengguna ataupun barang. Dan sistem ini dia juga memanfaatkan hubungan kesamaan antar pengguna atau antar item dari data interaksi untuk memberikan rekomendasi. Selanjutnya, sistem rekomendasi menggunakan constraint similarity dan KNN.
Nah, untuk nilai RMSE menggunakan sistem rekomendasi penyaringan kolaboratif itu dia sebesar 1,05 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi rating itu sekitar kurang lebih dari 1 poin dari rating sebenarnya pada skala yang digunakan. Nah, model ini dia udah mampu menangkap pola kesamaan antar pengguna, tetapi prediksi yang dihasilkannya itu belum sepenuhnya akurat. Meskipun begitu, hasil ini juga tergolong cukup baik untuk tahap awal pengembangan sistem rekomendasi. Next. Lalu ada peringkat yang diprediksi untuk pengguna user ID-nya itu 0 untuk item ID 3906 dan item ID 100. Nah, untuk item ID 3906 itu rating aktualnya itu sebesar 4, namun untuk estimasinya itu memberikan rating 4,29. Hal ini menunjukkan lebih mendekati nilai aktualnya itu ke hasil prediksinya. Sedangkan pada item ID-nya itu 100, user 0 itu tidak memberikan rating. Tapi pada hasil estimasinya itu, user 0 akan memberikan rating sebesar 4. Next. Lalu ada penyesuaian hiperparameter untuk sistem rekomendasi filtrasi kolaboratif berbasis pengguna dasar dan nilai RMSE-nya. Nah, setelah tanding hiperparameter itu dilakukan dengan grid search CV, dengan cross validation-nya itu adalah sebesar 3. Nah, dengan RMSE terbaiknya itu sebesar 0,97 dengan kombinasi parameter optimal I-nya itu sebesar 40 tetangga dan minimum nilai K-nya itu sebesar 6. Nah, untuk final modelnya itu dengan menggunakan KNN berbasis pengguna dengan kesamaan consign itu dia memberikan hasil yang cukup baik sebesar 0,98. Next. Lalu ada prediksi peringkat untuk pengguna user ID 0 dan item ID 3906 dan item ID 100 menggunakan filtrasi kolaboratif berbasis pengguna yang telah disesuaikan. Nah, pada item ID 3906 itu, rating aktualnya itu sebesar 4. Namun, untuk estimasinya itu, dia menunjukkan rating 4,29. Hal ini juga menunjukkan nilai aktualnya itu dia lebih mendekati dengan estimasinya. Sedangkan pada item ID-nya 100, itu dia tidak memberikan rating untuk aktualnya, sedangkan untuk estimasinya itu dia memberikan rating 4,29 juga. Next. Baik, selanjutnya yaitu memprediksi 5 item teratas untuk user ID 4 dengan sistem rekomendasi berbasis kesamaan. Berdasarkan output recommendation, dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 item dengan perkiraan rating tertinggi dari pengguna user ID 4 adalah item 850 dengan rating 5, kemudian item 2857 dengan rating 4,87, item 2277 dengan rating 4,85, item 2722 dengan rating 4,83, dan item 4189 dengan rating 4,83. Next. Kemudian yaitu question 4 mengenai item based collaborative filtering recommendation system. Next. Nah, nilai RMSE untuk sistem rekomendasi collaborative filtering item adalah sebesar 1,0697 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi sekitar kurang lebih 1 poin dari rating sebenarnya pada skala penilaian yang digunakan. Namun modelnya sudah mampu menangkap pola kesamaan antar item, hasil prediksinya belum sepenuhnya akurat dan masih dapat ditingkatkan melalui penyesuaian hyperparameter. Next. Selanjutnya yaitu memprediksi untuk pengguna dengan user ID sama dengan 0 dan untuk item ID 3906 dan item ID 100. Berdasarkan item ID 3906 dapat kita ketahui bahwa rating aktual untuk item 3906 oleh user 0 adalah 4. Namun prediksi ini menunjukkan user 0 memberi rating 4,29 yang lebih mendekati nilai aktual hasil prediksinya. Sedangkan untuk item ID 100 dapat kita ketahui bahwa user 0 tidak memberikan rating untuk item 100 dan berdasarkan hasil prediksi, user 0 ini akan memberi rating 5. Selanjutnya. Nah, berdasarkan tanding hyperparameter dan evaluasi RMSE pada sistem rekomendasi item base ini dapat kita ketahui bahwa penyesuaian hyperparameter ini dilakukan menggunakan CV dengan cross validation sama dengan 3. Kemudian nilai RMSE terbaik yaitu diperoleh adalah 0,9896 dengan kombinasi parameter optimal yaitu K930 dan min K sama dengan 6. Selanjutnya.
Kemudian yaitu memprediksi rating untuk pengguna dengan user ID 0 pada item 3906 dan item ID 100 dengan menggunakan sistem rekomendasi item based collaborative filtering yang telah ditanding. Berdasarkan item ID 3906 dapat kita ketahui bahwa rating aktual untuk item 3900 adalah user 0 adalah 4. Namun prediksi ini menunjukkan user 0 memberi rating 4,29 yang lebih mendekati nilai aktual hasil prediksinya. Berdasarkan item ID 100, user 0 tidak memberikan rating untuk item 100 dan berdasarkan hasil prediksi ini, user 0 akan memberi rating 4,29. Selanjutnya, kemudian memprediksi 5 item teratas untuk user ID sama dengan 4 dengan similarity based recommendation system. Berdasarkan output di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 item dengan perkiraan rating tertinggi dari pengguna user ID sama dengan 4 adalah item 5155 dengan rating 4,84, item 1997 dengan rating 4,7, kemudian item 3975 dengan rating 4,69, item 4253 dengan rating 4,61, dan item 5489 dengan rating 4,53. Selanjutnya question 5 yaitu mengenai base collaborative filtering metric factorization using SVD. Next. Nah, berdasarkan nilai RMSE untuk model SVD berbasis collaborative filtering ini dapat kita ketahui bahwa nilai RMSE-nya yaitu sebesar 0,9304 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar kurang lebih 1 poin dari rating sebenarnya pada skala penilaian yang digunakan. Namun model sudah mampu menangkap pola kesamaan antar pengguna dan item, namun hasil prediksinya belum sepenuhnya akurat dan masih dapat ditingkatkan melalui penyesuaian hyperparameter. Baik, selanjutnya dilakukan prediksi untuk model SPD Collaborative Filtering, yaitu pada user 0 untuk item 3906 dan untuk item 100. Berdasarkan hasil, rating aktual yang diberikan oleh user 0 pada item 3906 adalah 4, namun prediksi yang dihasilkan menunjukkan bahwa user 0 memberi rating 4,95. Hasil ini menunjukkan termasuk cukup jauh dan overfitting karena antara 4 dan 0,95 itu terbilang cukup jauh. Kemudian user 0 tidak memberikan rating untuk item 100 dan hasil prediksi yang dihasilkan pada SVD baseline ini, user 0 akan memberikan rating sebesar 4,8 untuk item 100. Next. Selanjutnya, kita lakukan SPD menggunakan tanding hyperparameter atau yang telah dioptimize untuk menemukan RMSE terbaik. Tanding hyperparameter ini dilakukan menggunakan grid search CV dengan cross validation sebesar 3. Dan hasil RMSE yang terbentuk sebesar 0,8995 dengan kombinasi parameter optimalnya epoch 20, learning rate 0,01 dan regular 0,2. Kemudian nilai RMSE pada final model didapatkan sebesar 0,9227 dan dikatakan cukup bagus karena masih di bawah 1 dan hasil ini mendekati dengan RMSE cross validation. Selanjutnya, dari model SPD yang telah dioptimize, dilakukan prediksi pada user 0 untuk item 3906 dan item 100. Dapat dilihat, user 0 memberikan rating sebenarnya untuk item 3906 sebesar 4, namun hasil prediksi menunjukkan bahwa user 0 memberi rating 4,69. Dan hasil ini lebih mendekati nilai aktual daripada yang SPD baseline. Selanjutnya, user 0 itu tidak memberikan rating pada item 100, namun hasil prediksi menunjukkan bahwa user 0 memberikan rating 4,45 untuk item 100. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan untuk prediksi top 5 item yang akan direkomendasikan ke user 4 menggunakan sistem rekomendasi model SPD. Dari 5 rekomendasi item yang akan diberi rating tertinggi oleh user 4 adalah yang pertama, item 5392 dengan rating 5, kemudian item 1510 dengan rating 4,99, kemudian item 1309 dengan rating 4,98, item 4638 dengan rating 4,97, dan item 3988 dengan rating 4,95. Selanjutnya, dari kedua model SPD tersebut dilakukan pembentukan distribusi grafiknya. Yang pertama dapat dilihat pada grafik similarity base,
dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai rating berada pada kisaran 4 hingga 5, baik untuk nilai asli atau nilai aktual maupun untuk nilai prediksi. Namun terdapat beberapa perbedaan yang mencolok. Misalnya pada rating 3 ataupun pada rating 5 masih ada gap antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kemudian dapat dilihat pula pada grafik untuk SPD matrix factorized base, dapat dilihat bahwa hasil prediksi jauh lebih mendekati distribusi aktualnya. Karena batang berwarna abu-abu yang merupakan prediksi hampir menumpuk di atas batang berwarna hijau, yaitu nilai aktualnya. Dan sebagian besar rating juga berada pada kisaran 4 hingga 5, yang menunjukkan bahwa model berhasil mengenali preferensi user yang cenderung memberikan rating tinggi. Next. Selanjutnya, dilakukan precision dan juga recall terhadap 6 model yang telah dilakukan. Next. Oke, untuk menghitung precision dan recall pada masing-masing model itu menggunakan K sama dengan 5 dan juga K sama dengan 10. Untuk sintak dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya, hasil precision dan recall pada K sama dengan 5 untuk perbandingan ketiga model, baik itu dari model KNN user baseline dengan KNN optimize, KNN item baseline dengan KNN optimize, dan juga SPD baseline dengan SPD optimize, dapat dilihat bahwa hasil KNN item yang optimize dan juga SPD optimize memiliki nilai precision dan recall lebih tinggi daripada model baseline-nya. Namun pada KNN user memiliki hasil precision pada baseline-nya lebih tinggi daripada optimize-nya, dan hasil recall-nya yang lebih tinggi adalah hasil optimize daripada hasil baseline. Next. Hal yang sama terjadi pada K9 dengan 10, bahwa KNN item yang optimize dan SPD optimize memberikan nilai precision dan recall lebih tinggi dibandingkan baseline-nya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah perbandingan hasil dari model berbasis pengguna dan model berbasis item. Nah, untuk RMSE awal, kedua model itu dia memiliki nilai RMSE awal yang hampir sama, yaitu pada user base itu nilai RMSE-nya itu sebesar 1,05, sedangkan item base-nya itu memiliki nilai RMSE sebesar 1,06. Nah, setelah ditanding, itu dia RMSE-nya tuh untuk user base itu sebesar 0,99, sedangkan untuk RMSE item base itu sebesar 0,98. Nah, karena setelah ditanding ini, kedua model tuh mampu menurunkan kesalahan prediksi, baik itu di user base yang memiliki lebih unggul, nilai yang lebih unggul dengan hasil tanding yang lebih baik. Nah, untuk akurasi prediksi, itu untuk user base itu dia lebih stabil dan mendekati nilai aktual, sedangkan untuk item base-nya itu dia sedikit lebih bervariasi dan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana perbandingan model baseline ini dengan model KNN yang telah dilakukan optimize. Di mana dapat melihat hasil ini, kita dapat melihat hasil ini dari nilai precision dan recall yang telah dilakukan pada question 6 tadi, dan dapat dilihat pada tabel, model user-user dan item-item yang sudah dioptimasi atau yang sudah dioptimize tanding hampir parameter, itu menunjukkan peningkatan pada nilai recall. Artinya, model mampu merekomendasikan lebih banyak item yang relevan kepada user. Namun, nilai precision ini sedikit menurun, menandakan bahwa sebagian rekomendasi tambahan tidak sepenuhnya tepat, dan secara keseluruhan, SPD yang telah dioptimize memberikan performa terbaik dari dua model lainnya, karena memiliki keseimbangan paling baik antara precision dan recall dibandingkan model lainnya. Selanjutnya yaitu model matrix factorization berbeda dari model collaborative filtering. Jelaskan secara singkat perbedaan antara keduanya. Selain itu juga bandingkan nilai RMSE dan precision recall dari kedua model tersebut. Nah, berdasarkan perbedaan model dapat kita ketahui bahwa collaborative filtering mencari kesamaan antara pengguna atau item lalu merekomendasikan item yang disukai oleh pengguna lain dengan pola preferensi yang mirip. Sedangkan matrix factorization yaitu memecah matriks user item menjadi dua matriks berdimensi lebih kecil untuk menemukan pola laten atau hubungan tersembunyi antara pengguna dan item. Kemudian berdasarkan perbandingan RMSE, matrix factorization memiliki RMSE lebih rendah yaitu 0,92 yang prediksinya lebih akurat, sedangkan collaborative filtering nilai RMSE-nya sekitar 1, hasil prediksinya sedikit lebih besar dari tingkat kesalahannya. Berdasarkan precision dan recall, matrix factorization memiliki precision dan recall yang lebih tinggi karena mampu menangkap preferensi pengguna secara lebih mendalam. Sedangkan collaborative filtering precision dan recall-nya lebih rendah karena hanya bergantung pada kesamaan rating atau pengguna item. Next.
Selanjutnya, dari yang telah dilakukan, apakah terdapat peningkatan? Pada tanding model SPD matrix factorization itu memberikan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan baseline SPD. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Matrix factorization ini memiliki nilai RMSE yang lebih rendah karena model ini mengasumsikan bahwa baik item maupun user berada dalam ruang yang berdimensi rendah yang menggambarkan karakteristik mereka dan merekomendasikan item berdasarkan kedekatannya dengan user dalam ruang laten tersebut. Hal ini berarti bahwa model juga mempertimbangkan faktor-faktor laten. Setelah analisis dilakukan, maka kita peroleh kesimpulan pada studi kasus ini terdapat 3 cara berbeda dalam membangun sistem rekomendasi pada model. Yang pertama itu berbasis peringkat menggunakan rata-rata, lalu kolaboratif filtering berbasis kesamaan, dan yang terakhir itu ada kolaboratif filtering berbasis model atau metric factorizations. Di sini kita juga memahami kelebihan atau kekurangan dari masing-masing sistem rekomendasi itu sendiri. Dan kapan nih sebaiknya kita bisa menggunakan jenis sistem rekomendasi tertentu. Lalu setelah kita peroleh, maka kita dapat lihat sistem rekomendasi itu dibangun. Kita dapat menggunakan A atau B testing untuk mengukur efektivitas sistem tersebut. Mungkin hanya ini dari tim kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.